Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta masih mempermudah kepada kita untuk datang di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, guna melaksanakan program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat, dan program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz telah berada di kita dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita sapa dulu Al-Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, semoga Al-Ustaz senantiasa di dalam perlindungan Allah Jalla wa ala. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang hadir secara langsung, bagi ikhwan dan santri, apabila Anda ingin bertanya boleh menggunakan mic secara langsung atau secara kertas. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada ikhwan. Apabila ada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya. Belum ada? Tafadhal. Bismillah. Terkait dengan sholat berjamaah Ustaz, imamnya itu lupa. Imamnya lupa, terus tidak ada yang mengingatkan. Dan imamnya kira sholatnya itu baru 2 rakaat, ternyata sudah 3 rakaat. Jadi bagaimana hukum sholat dari imamnya itu? Apakah sah ketika tidak ada yang mengingatkan? Dan terakhir dia kayak tidak bisa juga berbuat apa-apa karena di belakangnya itu orang-orang yang belum tahu. Tidak bisa? Di belakangnya yang jadi makmum itu belum tahu. Kebanyakan yang belum tahu begitu. Dari santri-santri baru. Tidak bisa apa tadi? Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia yang berada di belakangnya ini santri-santri baru, terus tidak tahu hukum seputar sholat begitu. Yang saya jadi pertanyakan itu apa hukum sholat dari imamnya ini, apakah batal atau tetap sah? Jadi dia sholat berapa rakaat ini? Sholat apa ini? Sholat zuhur. Jadi sholatnya itu semua 5 rakaat. Tadi katanya 3. Dia tambah karena dia kira yang ketiga itu baru yang kedua. Sehingga nanti ke saat kelima, keempat dia belum tasyahud akhir. Iya. Dia bangkit. Iya. Di rakaat kelima. Iya. Karena tidak tahu. Iya. Pertama
Sebenarnya saya mau bilang tadi sholatnya sah, kan dia tidak tahu. Dia beramal dengan yang yakin. Cuman kenapa ada terakhir dia tidak bisa berbuat apa-apa karena di belakang santri baru. Maksudnya dia berpikir dengan sholatnya begitu. Apakah sah atau tidak karena Sah. begitu keadaannya. Sholatnya sah karena dia lupa. Dia kira 4, ternyata 5. Karena dia bangun di atas yakin karena kurang. Jadi sholatnya sah. Pertanyaan berikutnya masih tentang hal tersebut. Hukum sholat bagi makmum yang tidak menjaharkan tegurannya atau dia tahu tapi dia tidak kasih besar suaranya sehingga dia ikut imam yang sudah pasti menambah. Baik. Seharusnya kalau imam menambah, dia tidak menambah. Tidak boleh ikut imam yang menambah. Iya. Misalnya rokaatnya sudah ke-5 ini, tidak boleh dia ikut ke-5. Dia tegur imam, subhanallah. Kalau imam tidak turun, dia duduk. Sampai imam duduk tasyahud dan dia tasyahud bersama imam, kemudian salam bersama imam. Yang terakhir yang makmum yang tidak tahu hukum sholat, dia cuma ikut-ikut saja. Bagaimana hukum sholat? Sah sholatnya, namanya orang bodoh. Seharusnya imamnya kalau sudah tahu, dia kasih tahu. Tidak boleh dia ini karena makmumnya tidak tahu apa-apa, kita bodoh-bodohi saja. Biar misalnya. Seharusnya dia kasih tahu. Kalau saya lupa, kalian harus tegur. Bilang subhanallah, disitulah dia mengajarkan ilmu kepada santri baru tadi. Wallahualam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, izinkan bertanya Ustaz. Terkait hadis ini Ustaz. Balighu anni walau ayah. Apakah dalil ini itu menjadikan seorang muslim secara mutlak bebas berdakwah Ustaz, tampil berdiri di hadapan kaum muslimin seperti di atas mimbar dan di depan masjid dengan dalil ini Ustaz? Baik. Ini hadits mutawatir. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun seayat. Sampaikan dariku. Cuman pertanyaannya apakah dengan ini berarti semua orang dikatakan bebas tampil untuk menyampaikan dari Nabi walaupun seayat? Maka tentunya untuk menyampaikannya itu harus kita penuhi syarat-syarat. Pertama, harus punya ilmu bahwa itu betul-betul dari Nabi. Karena Nabi katakan anni, dariku. Jadi harus kita punya ilmu kalau memang yang kita sampaikan itu dari Nabi. Benar darinya. Jangan sampai kita tidak punya ilmu sehingga kita mengira dari Nabi padahal itu bukan dari Nabi. Karena ketidaktahuan kita. Karena lanjutannya hadits itu ada lanjutannya. Hadits itu ada lanjutannya. Yaitu balighu anni walau ayah wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampaikan dariku walaupun seayat. Dan siapa yang sengaja, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berarti kan jangan sampai dia berdusta atas nama Nabi. Harus benar-benar dia belajar. Harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Dan ini yang ditegaskan oleh Quran. Syarat da'i, orang mengajak orang lain kepada Allah, harus punya ilmu.
Allah berfirman di Quran, apa lagi ayatnya? Nah, kenapa dilupa? Masya Allah. Ini ayat kul hadhihi sabili di surat Yusuf ya, 106. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manit taba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak orang kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ini syarat. Di atas ilmu. Orang yang mengajak orang lain kepada Allah, ini syaratnya. Ala basirah. Di atas ilmu. Ana wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Nabi SAW mengajak orang ke Allah di atas ilmu. Pengikut Nabi yang mengajak, karena wa manit taba'ani, pengikut Nabi yang mengajak orang kepada Allah harus di atas ilmu. Ilmu apa? Ilmu terhadap yang dia sampaikan. Ilmu terhadap orang yang mau dia sampaikan kepadanya itu ilmu. Dan dia harus tahu, sekarang saya lagi mau nyampaikan apa ke siapa. Jangan sampai dia sampaikan ilmu yang dia tahu kepada orang yang belum waktunya sampai ilmu itu. Sehingga dia tidak sanggup memahaminya. Harus dia tahu keadaan madu'u. Itu harus dia pahami. Iya. Dan ini adalah merupakan syarat bagi orang yang mau menyampaikan ilmu. Oleh karena itu, mengajak orang kepada Allah ini fardu kifayah. Menjadi dai itu fardu kifayah. Karena kalau fardu ain, wah. Ini kan berat. Iya. Maka karena ini adalah bukan fardu ain, fardu kifayah, kalau sudah ada yang berilmu menyampaikan, tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Wallahualam. Ustaz. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang kecanduan judol? Dia sudah bertobat, tapi dia kembali judol lagi. Saya selalu menasihati, apakah boleh Ustaz saya meninggalkan suami? Kalau untuk mentakzir bisa, membuatnya jerah. Bahayanya judi, karena kita sudah maklumi judi diharamkan dalam Islam berdasarkan dalil Quran, hadits dan kesepakatan ulama. Dan dia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar. Kalau dia sudah nasihati, sudah dia ingatkan, tapi tidak ada juga perubahan, boleh dia meninggalkannya untuk mentakzirnya, memberikan pelajaran kepadanya. Iya, supaya dia meninggalkan dosa itu. Kalau tidak ada perubahan juga, boleh dia minta khulu, minta cerai. Iya, minta cerai. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz. Masalah kurban. Yang pertama, mana yang afdol, sapi atau kambing? Yang kedua, yang pernah saya dengar, katanya kalau kita kurban sapi, cuma kita sendiri. Tapi kalau kambing, bisa ikut keluarga. Enggak. Pernyataan terakhir dulu yang kita selesaikan. Orang yang berkurban itu, apapun yang dia kurbankan, bisa diikutkan keluarganya. Dia kurban onta, boleh dia berniat untuk dia dan keluarganya. Dia kurban sapi, boleh dia berniat untuk dia dan keluarganya.
dia berkurban kambing, boleh dia berniat untuk dia dan keluarganya. Jadi tidak ada dibilang hanya kambing yang boleh diikutkan keluarganya. Tidak. Semua jenis hewan kurban, yaitu 4 golongan, jantan betina sehingga semuanya 8, onta, sapi, kambing, dan domba, itu semua boleh diikutkan keluarganya. Boleh diikutkan keluarganya. Kemudian mengenai yang utama dari hewan kurban, para ulama berselisih pendapat. Iya. Terkait dengan yang utamanya. Ada yang mengatakan onta, ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan kambing. Perbedaan ini dibangun di atas perbedaan mereka cara memandang hewan kurban yang utama itu adalah yang bagaimana? Apakah yang mahal harganya atau yang banyak dagingnya? Iya. Ada yang mengatakan utama itu dilihat dari mahal harganya. Berharganya itu sesuatu. Maka apapun yang berharga dari hewan kurban ini, itulah yang utama. Kalau kambing lebih mahal harganya daripada sapi yang kita berserikat misalnya 7 orang, maka lebih utama kambing daripada sapi. Ada juga yang melihat ya kepada banyaknya dagingnya. Karena kalau banyak dagingnya berarti lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat darinya. Ketika lebih banyak orang mendapatkan manfaat darinya, maka itu lebih utama. Sehingga onta lebih utama daripada sapi dan kambing. Atau kalau berkurban hanya sekarang misalnya kita di Indonesia ini sapi dan kambing, maka sapi lebih utama daripada kambing. Karena lebih banyak dagingnya dan lebih banyak orang yang mendapatkannya. Yang jelas memang ada silang pendapat, masing-masing punya alasan yang lebih kuat. Punya alasan yang lebih kuat dalam hal ini, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz, kalau kita masuk di Masjidil Haram, mana yang lebih utama? Kita sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung tawaf sunnah karena kita sudah tawaf wajib? Tentunya tawaf sunnah itu kan adalah tawaf yang kita tidak perlu pakai pakaian ihram. Kita tidak perlu pakai pakaian ihram. Bahkan tidak harus 7. Boleh hanya 1 atau 3 atau 5 boleh. Itu kalau tawaf sunnah. Itu tawaf sunnah. Beda kalau tawaf wajib harus 7. Dan harus pakai pakaian ihram dengan ketentuan dan sunnah yang ada. Yang dijelaskan. Iya. Karena tawaf sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Maka tentunya ketika bertabrakan dengan sunnah tahiyat masjid, ya kita boleh dahulukan tahiyat masjid. Setelah tahiyat masjid baru kita bertawaf. Baru kita bertawaf dengan tawaf sunnah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Apabila ada yang ingin bertanya. Jika belum ada, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, saya sementara periksa gigi saya yang goyang. Kemudian dokter menyarankan untuk kikir gigi bagian bawah. Karena menyebabkan gigi atas goyang karena terdorong. Apakah boleh Ustaz? Boleh kalau ada maslahatnya atau ada mudarat untuk gigi lain. Jika ada gigi yang kalau dia ada itu tidak dicabut memberikan mudarat pada gigi lain, atau kalau dia tidak dikikis memberikan mudarat pada gigi lain, maka boleh dilakukan karena hajat atau darurat dibutuhkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari kertas. Bagaimana cara menasehati kakak saya yang trauma dengan lamaran ikhwah? Soalnya dulu pernah datang ikhwah, ada 2 dan semuanya itu tidak jadi menikahi kakak saya. Dan kakak saya pun berpikir bahwa semua laki-laki katanya sama, suka memberi harapan palsu.
Iya. Kita nasihati bahwa itu bukan karena laki-lakinya, tapi karena takdir kita belum menikah. Seorang itu tidak boleh dia bersedih berlebihan terhadap apa yang telah luput untuknya. Iya. Apa yang telah luput untuknya. Apa yang tidak kita dapat kemarin, itu adalah takdir dari Allah. Kita harus mengatakan qadarallahi wa ma syaa fa'al. Semuanya adalah ketentuan Allah dan apa yang dikehendaki pasti dia lakukan. Iya. Pasti dia akan lakukan. Jadi kita ikhlas saja itu takdir, bukan karena ikhwannya yang suka begitu, tapi memang takdir. Mau datang 100 orang pun kalau belum takdir tidak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi. Iya, karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi masalah jodoh itu sudah ditentukan sebelum kita lahir di dunia ini siapa yang akan menjadi jodoh kita dan yang akan menikah dengan kita. Iya. Dan untuk masa yang akan datang tinggal dia berhati-hati saja kalau ada yang mau datang sebelum masuk ke tahap serius, dia harus pastikan dulu apakah memang ini orang serius, mau bersamanya. Ini dipastikan dulu. Sebagai pelajaran dari apa yang telah lewat sudah 2 kali. Wallahualam. Semoga diberikan kemudahan jodoh yang terbaik setelahnya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apa hukum menggulung lengan baju ketika sholat? Karena kalau lengan bajunya keluar itu tidak rapi dilihat. Makruh. Ketika sholat seorang tidak boleh melipat lengan baju atau melipat celana. Nabi melarang dalam hadits riwayat Imam Muslim. Nabi melarang melipat celana dan menggulung baju. Serta mengikat rambut di dalam sholat. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, jika seseorang tidak mau bersedekah dengan alasan saya tidak mau bersedekah kalau tidak ikhlas, apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Tidak, sedekah saja dan berusaha ikhlas. Tidak boleh dia tidak bersedekah dengan alasan nanti tidak ikhlas. Tidak. Bersedekah saja dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dianjurkan untuk bersedekah bahkan setiap hari. Bahkan setiap hari. Karena setiap hari malaikat turun mendoakan orang-orang yang bersedekah supaya diberi ganti dengan yang lebih baik dari sisi Allah. Dan mendoakan kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah. Jadi bersedekah saja, kemudian perbaiki niatnya agar supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apakah harta haram yang dipakai oleh seseorang dalam beribadah seperti orang yang berhaji pakai uang hasil judi? Apakah orang tersebut ibadahnya diterima, Ustaz? Semoga diterima. Dia berdosa dengan usahanya yang haram, tapi semoga ibadah hajinya diterima. Semoga ibadah hajinya diterima. Iya, karena misalnya usaha yang haram itu kan haram di luar daripada pekerjaan haji. Haram di setiap waktu. Makanya dia berdosa dengan pekerjaannya dan semoga hajinya diterima. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa hukumnya orang yang mengucap lafaz zikir dengan nada bercanda seperti saat bercanda dengan anak kecil? Apakah termasuk pembatal keislaman? Wallahualam. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apakah sah akikah dengan sapi? Di kampung kami banyak yang melakukannya dengan alasan kias dengan kurban. Masya Allah. Jadi kias itu berdalil dengan kias itu kalau tidak ada nas. Tidak ada dalil Quran atau hadis. Karena kias itu adalah dalil keempat. Dia bukan kelima dalam tartibul adillah. Dalam mengurut dalil, maka posisi pertama yang kita pakai berdalil Quran.
Kalau tidak ada Quran, maka kita berdalil dengan sunnah. Kalau tidak ada Quran atau sunnah, atau ada Quran dan ada sunnah, maka posisi ketiga adalah ijma. Kemudian setelah itu kalau tidak ada Quran, tidak ada sunnah, tidak ada ijma, kita berdalil dengan kias. Kita berdalil dengan kias. Sekarang masalah akikah, itu ada dalilnya. Ada hadits. Nabi SAW berupa perbuatan dan ucapan. Nabi SAW mengucapkan akikah itu dengan kambing. Dan Nabi juga mencontohkan dengan perbuatan belum mengakikahkan cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dengan kambing. Dengan kambing. Sehingga akikah itu memang harus dengan kambing. Tidak boleh kita berdalil dengan kias. Iya. Boleh sapi tapi itu sebagai tambahan. Bukan sebagai yang disembelih untuk akikahan. Itu sebagai tambahan makanan saat acara akikah untuk menampakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Bagaimana seorang makmum menyikapi ketika imam lupa membaca Al-Fatihah? Namun sudah diingatkan, namun tidak mendengar dan terus melanjutkan salatnya hingga salam. Seharusnya imam harus mengikuti apa yang diingatkan oleh makmum. Iya, masalah tadi kalau dia tetap lanjut, ikuti saja. Iya, ikuti saja. Dan nanti diingatkan di akhir setelah salam bahwa tadi Pak Imam tidak baca Al-Fatihah di salah satu rakaat. Iya. Kalau dia tidak percaya kepada orang itu, harusnya dia bertanya kepada yang lain. Apakah benar yang dia katakan? Kalau yang lainnya juga mengatakan, iya benar, tidak baca Al-Fatihah pada rakaatnya. Maka dia berdiri menambah satu rakaat. Karena rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya adalah batal. Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari Muslim, Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Rakaatnya tidak sah tanpa Al-Fatihah. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Hukum video call dengan lawan jenis dalam sebuah keperluan yang dimana hal tersebut adalah program pemerintah yang kita wajib mengikuti prosedurnya dan kita tidak bisa memilih dengan siapa kita video call. Wallahu alam program apa itu? Iya, dan apa alasannya dia masuk di program itu? Itu harus digambarkan dulu supaya nanti ada pertimbangan apakah ini darurat atau memang dibutuhkan, itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan karena asal video call dengan lawan jenis haram berdasarkan dalil Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat akan haramnya video call dengan lawan jenis. Tidak ada silang pendapat. Sehingga untuk mengangkat dari kejelasan pengharuman ini harus ada darurat yang dijelaskan oleh penanya. Kalau tidak ada, tidak mungkin kita bilang boleh lakukan. Atau tidak mungkin kita jawab dengan jawaban yang jelas. Karena ini hal tidak boleh kita bermudahan di dalamnya. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Yang mana lebih utama? Membaca surah-surah pendek yang dihafal atau membaca surah panjang memakai mushaf pada saat sholat lail? Sholat lail boleh membaca dari mushaf. Boleh membaca dari mushaf. Iya. Jika dia tidak punya hafalan. Jika dia tidak punya hafalan. Dan boleh dia hanya terbatas pada apa yang dia hafal. Dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang yang dia hafal. Wallahu alam mana yang utamanya. Wallahu. Barakallahu fiik. Yang pertama, hukum membuka rekening di bank konvensional. Boleh jika dibutuhkan. Boleh jika dia butuhkan. Iya.
Karena jika dia butuhkan, sama saja bank syariah atau bank konvensional, tidak ada bedanya. Iya, misalnya dia butuhkan di sini maksudnya untuk kebutuhan transaksi. Iya, dari kampung misalnya dia mau dikirimi uang. Dulu kan orang lewat pos, dia kirim, iya, uangnya. Sekarang dimudahkan lagi lewat rekening. Daripada rekening orang menyibukkan orang lain, boleh dia buka untuk hajat itu. Dia buka bukan untuk menggandakan uang. Bukan. Tapi karena kebutuhan untuk menerima uang. Dibolehkan. Atau kebutuhan untuk menjaga harta. Dia punya uang. Misalnya ada santri. Dia ada uangnya 10 juta. Kalau disimpan di atas, banyak jin jahat. Iya. Maka buka rekening untuk menjaga harta. Simpan di rekeningnya, nanti diambil saat dia butuhkan. Diambil sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan 100 ribu itu yang diambil. Supaya tidak pegang uang banyak. Karena kita tidak boleh merasa aman walaupun di tengah orang baik. Karena setan itu di tengah orang baik malah jahat. Karena setan akan merusak hati yang baik. Kalau hati yang jahat, ngapain setan ganggu? Karena dia sudah penjahat. Karena dia sudah penjahat. Maka boleh dia buka rekening untuk menjaga hartanya. Untuk menjaga hartanya. Karena penjagaan terhadap harta itu dikedepankan. Itu dikedepankan. Ya, sekali lagi, dia masukkan hartanya di situ bukan untuk menggandakan uang. Kalau untuk menggandakan uang, maka itu diharamkan karena masuk riba. Wallahualam. Dan yang kedua, bagaimana hukum biaya administrasi dan pajak dari tabungan kita? Tidak apa-apa, itu kan biaya admin. Iya, itu biaya yang kita keluarkan dari untuk membayar jasa yang menjagakan uang kita atau yang kita pakai untuk bertransaksi. Itu dibolehkan. Itu tidak masuk dalam catatan riba. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ketika mau haji, ternyata pas masuk waktu-waktu haji, haid. Bagaimana solusinya, Ustaz? Lakukan seluruh kerjaan haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Nanti tawaf ketika suci. Tapi kalau misalnya dia tidak suci-suci sampai mau pulang, maka boleh tawaf. Kalau dia tidak bisa kembali tahun depan. Jika dia mampu kembali tahun depan lagi. Tapi jika dia tidak mampu, sulit, maka boleh tawaf walaupun dalam keadaan haid. Boleh tawaf walaupun dalam keadaan haid. Ini difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Apa perbedaan sholat duha dan syuruk? Dan apakah sholat syuruk hanya bisa dilakukan dengan orang yang berdiam di masjid setelah subuh, tidak untuk yang sholat di rumah? Baik. Untuk sholat syuruk, haditsnya untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam hadits, itu harus berdiam dari sholat subuh sampai syuruk, sampai matahari terbit. Itu dalam hadits yang dijanjikan keutamaannya. Kemudian apakah sholat syuruk itu adalah sholat duha? Itu ada yang diperselisihkan. Iya, dan yang paling baiknya, paling benarnya adalah sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Dia adalah sholat duha di awal waktu. Cuma dinamakan syuruk karena dia dilakukan setelah matahari terbit. Wallahualam. Barakallahu fiik. Afwan, Ustaz. Apakah pada saat safar kita tetap dianjurkan untuk berzikir setelah sholat fardu? Tetap dianjurkan. Kalau masalah dianjurkannya. Iya, karena kan penganjuran zikir setelah sholat fardu itu masuk di safar dan mukim. Iya, mukim dan musafir. Mukim dan musafir.
Hanya saja dia dilakukan tentunya setelah dia jamak 2 solat. Iya, dia jamak 2 solat. Artinya zuhur, kemudian dia bangkit asar, boleh dia zikir setelah asar. Setelah solat asarnya. Iya, dan kalau dia pun tidak berzikir, tetap dapat pahala sempurna jika hal itu biasa dia lakukan saat mukim. Karena musafir, kalau dia tidak melakukan solat-solat sunnah, qobliyah dan ba'diyah saat safar, maka dia tetap dapat pahala sempurna jika dia biasa melakukannya saat mukim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita ketika orang tua menyuruh kita menuntut ilmu, tetapi saudara tidak setuju karena dia melihat lebih baik saya kerja membantu orang tua. Saya sudah coba bicara sama saudara saya, tapi dia malah menjauhi saya dan tidak mendengar nasihat saya dan menyalahkan kedua orang tua saya. Yang wajib baginya adalah ikuti orang tuanya, bukan saudaranya. Bukan saudaranya. Kalau orang tuanya suruh belajar, wajib dia belajar. Karena wajib mentaati orang tua pada hal yang ma'ruf. Wajib mentaati orang tua pada hal kebaikan. Kita boleh tidak taat. Maksudnya dalam artian tidak ikut apa yang disuruhkan oleh orang tua jika itu maksiat. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah pencipta. Tapi kalau itu adalah hal kebaikan, apalagi menuntut ilmu, wajib kita taati orang tua kita. Tidak perlu mendengarkan saudara. Tidak perlu mendengarkan saudara kita. Karena mendengarkan orang tua itu adalah wajib bagi kita sebagai anak. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah tukar uang baru dengan ada kelebihan dengan alasan biaya admin? Enggak, uang dengan uang harus sama. Uang dengan uang harus sama nilainya. Uang 2.000 jumlahnya 100.000. Ketika kita tukar uang besar dengan uang kecil harus sama-sama 100.000. Kapan lebih maka riba. Riba fadl. Riba fadl. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz? Saya pernah ditawarkan belajar di Yaman, ditanggung oleh sebuah yayasan dengan syarat selesai belajar kembali mengabdi di tempat tersebut. Bismillah. Kan memang tujuan kita belajar ya untuk mengajar. Bahkan ketika belajar harus niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri dan orang lain. Itu niatnya. Jangan cukupkan mengangkat kebodohan untuk diri sendiri. Tidak. Niatkan belajar itu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan orang lain. Karena setelah belajar kita mengangkat kebodohan orang lain. Terima saja karena syaratnya itu adalah syarat tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama syaratnya masih dalam posisi halal, terima. Kesempatan tidak datang 2 kali kadang. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, saya utus kamu belajar. Tapi nanti kembali ke tempat saya. Itu syarat yang halal. Dan kita terima lebih bagus daripada kita tolak. Iya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami mengerjakan sholat fardu di rumah dikarenakan imam di masjid bacanya kurang benar? Dan ada kuburan di dalam lingkungan masjid, pas di depannya masjid, Ustaz. Dia cari masjid lain. Sebenarnya kalau dia seandainya hanya menyebutkan imamnya kurang bagus bacaannya, dia tetap wajib ikut sholat jamaah di masjid. Itu tidak menggugurkan dia kewajibannya hadir di masjid. Karena kalau imamnya salah, dosanya atas imam. Kita tetap dapat pahala. Dan sholat kita tetap sah. Cuman di sini ada penyebutan ada kuburan di depan masjid. Tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan di depannya. Tidak boleh. Sehingga kita cari masjid lain. Bukan sholat di rumah. Kita cari masjid lain. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz. Apa ada larangannya? Buang air kecil dan besar menghadap kiblat atau membelakanginya? Dan yang sunnah berdiri atau duduk? Baik. Ya, di mana dulu dia buang itu? Kalau dia di sini bercerita buang air kecil atau besar bukan di dalam ruangan, di tanah lapang, bukan di ruangan, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau dalam bangunan, dia buang air dalam WC yang ada dindingnya, maka tidak dilarang baginya. Tidak dilarang baginya untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Umar pernah naik di atas rumahnya Hafsah, saudarinya. Belum melihat Nabi SAW, ya, buang hajat, menghadap, membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Iya. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam gedung, dalam ruangan, hal itu dibolehkan. Walaupun misalnya kalau kita adalah membangun WC, lebih bagus adalah tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat. Walaupun dalam gedung, itu lebih utama. Kalau kita baru bangun. Tapi kalau sudah ada terbangun dalam gedung, maka itu tidak diharamkan. Apakah berdiri atau duduk ya? Tentunya buang air kecil ini tuh yang ditanyakan. Kata di awalnya air kecil atau besar. Berdiri atau duduk ini kan air kecil. Kalau air besar gimana caranya duduk berdiri? Susah tuh, gimana? Susah. Atau ada yang buang air besar berdiri? Gimana itu? Kan begitu. Pasti yang ditanyakan berdiri ini adalah air kecil. Buang air kecil dalam keadaan berdiri atau duduk boleh. Boleh. Boleh buang air kecil berdiri, boleh buang air kecil duduk. Cuman mana yang utamanya diperselisihkan. Ada mengatakan utama duduk, ada mengatakan utama berdiri. Dan ada rincian yang bagus dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau bilang tergantung landasannya. Tempat mendaratnya itu air kencing. Kalau tempat mendaratnya adalah tanah lembek, bisa tembus air kencing ditembak oleh si rudal, iya, lembek tanahnya, maka berdiri. Tapi kalau landasannya keras, kita kencing di tembok, tembak-tembok. Iya, ini lebih utama berduduk. Karena kenapa? Karena akan kembali percikannya ke kita. Sehingga lebih utama duduk daripada berdiri. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ini lanjutan tadi Ustaz. Bagaimana cara memberi pengertian agar suami untuk sholat ke masjid? Sampaikan kepadanya bahwa laki-laki wajib ke masjid. Sampaikan padanya dalil-dalil yang mewajibkan seorang itu pergi ke masjid. Misalnya boleh kita sampaikan hadis Bukhari Muslim Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengancam untuk membakar rumah para laki-laki yang tidak pergi ke masjid. Boleh kita sampaikan hadis seorang yang buta datang kepada Nabi SAW bahwa dia berkata, saya ini tidak punya penuntun ke masjid, saya buta, tidak punya penuntun ke masjid, apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu dengar adzan? Ini orang buta tidak punya penuntun. Tapi Nabi bertanya kepadanya, kamu dengar adzan atau tidak? Dia bilang iya. Maka Nabi bilang ajib. Kalau begitu wajib jawab adzannya. Wajib kamu pergi ke masjid. Ini orang buta. Ini disampaikan kepadanya. Ini disampaikan kepadanya. Di samping kita juga sampaikan kepadanya bahwa sholat berjamaah di masjid lebih jauh keutamaannya, perbedaannya daripada sholat sendiri di rumah. Ada dalam lafaz Bukhari Muslim, perbedaannya itu sampai 25 atau 26 derajat daripada sholat sendiri di rumah. Daripada sholat sendiri di rumah. Wallahualam. Barakallahu fiik.
Pertanyaan selanjutnya, hukum menggandaikan emas di pegadaian syar'i. Gade itu kan emas jadi jaminan, tak? Jadi sebenarnya ini pegadaian ini adalah pinjam meminjam. Kita pinjam uang, jaminannya adalah emas. Maka secara dasar hukum gade menggade boleh. Nabi pernah pinjam ya di Yahudi dan beliau jadikan jaminannya baju besinya. Baju perangnya. Boleh. Boleh. Selama tidak ada syarat riba dari utang piutang. Iya. Yang kita jadikan jaminan tidak diambil manfaatnya. Kalau diambil manfaatnya oleh pihak yang memberikan pinjaman, riba qard. Maka akan masuk dalam riba qard. Riba karena utang piutang. Misalnya ada seorang pinjam uang ke seorang, kemudian dia jaminkan motornya. Motornya dipakai oleh si pemberi pinjaman. Riba qard. Ada orang pinjam ke seorang, dia jaminkan sawahnya. Sawahnya dipakai oleh si pemberi pinjaman. Riba qard. Seharusnya motornya suratnya saja dipegang. Sawahnya suratnya saja dipegang. Adapun penggunaannya adalah dipakai oleh yang meminjam. Itu lebih bagus. Dipakai oleh yang meminjam. Siapa tahu dengan dia pakai sawahnya, bisa dia bayar utangnya. Sama dengan emas tadi. Tidak apa-apa seorang menjaminkan emasnya. Tidak apa-apa. Dalam utang piutang. Yang penting tidak ada syarat dan unsur ribanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini minta nasihat, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk seorang suami dan ayah yang punya kewajiban menafkahi keluarga, namun juga ingin tetap menambah dari hafalan Quran dan menjaganya. Ya, dia berusaha menafkahi keluarganya dan tetap berusaha menuntut ilmu dan menambah hafalannya. Semuanya punya hak. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap pemilik hak-haknya. Seorang punya hak terhadap dirinya, seorang punya hak terhadap agamanya, seorang punya hak terhadap suaminya, seorang punya hak terhadap istrinya. Semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Wallahualam. Barakallahu fiik. Bismillah, apa Ustaz? Apa hukumnya minum oli? Haram. Minum oli hukumnya haram. Kenapa? Oli itu di dalamnya terdapat zat-zat bahan kimia yang membahayakan badan. Itu untuk mesin. Iya, untuk mesin. Boleh dibuka di internet. Iya, bahayanya oli. Iya, kan ini kejadian viral. Ada sekelompok orang minum oli. Iya. Bahkan baru dia buka dari botolnya, segelnya, sehingga saya pernah cari tahu, ya, bahayanya minum oli mesin. Ternyata di dalam, ya, dunia kesehatan, ya, minum oli itu sangat berbahaya, sangat, ya, berbahaya. Disebutkan, ya. Saya pernah cari itu di mana saya simpan faedahnya itu dari sisi kesehatan. Nah, ini dia bilang itu bahayanya di antara lain yaitu oli mesin itu berbahaya kalau masuk ke tubuh manusia. Di antara bahayanya keracunan. Itu pertama itu. Oli mesin mengandung bahan kimia beracun yang
bisa menyebabkan keracunan jika tertelan. Yang kedua, gangguan pencernaan. Karena orang yang minum oli itu dia bilang melancarkan buang air. Cocok, bukan lancar karena oli bagus. Itu karena memang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Iya, oli mesin bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Iya, oli mesin bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Memicu gejala seperti mual, muntah, diare. Yang ketiga, kerusakan organ. Iya, jika oli mesin masuk ke dalam darah, bisa menyebabkan kerusakan pada organ seperti hati, ginjal, paru-paru. Syariat Islam mengatakan la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini membahayakan. Ini memasukkan diri dalam kebinasaan. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan memasukkan diri kalian dalam hal yang membinasakan. Ini membinasakan. Kalau dia minum oli, dia bilang saya belum mati. Tunggu nih. Coba periksa perutmu di kedokteran. Karena ini doror. Ini bukan dibuat untuk manusia. Ini dibuat untuk mesin. Iya. Ini diantara doror yang disebutkan. Ini diantara doror yang disebutkan. Tidak boleh seorang minum hal yang membahayakan dirinya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Yang terakhir, bagaimana jika kita terlambat datang ke masjid, tapi imam sudah dalam kondisi ruku, apakah kita masih harus membaca Al-Fatihah, Ustaz? Tidak, kita ruku ikut imam. Kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Ikut ruku. Dan kita tetap dapat 1 rakaat. Kita tetap dapat 1 rakaat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Al-Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakallahu fi kulli umurikum. Dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu. Dan ana sampaikan kepada teman-teman santri apabila ingin bertanya langsung maju ke depan. Terlalu banyak kertas di meja. Alhamdulillah, kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.